Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 199204105 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kedudukan e-learning dalam teknologi pendidikan yang merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pertama, saya ingin menjelaskan pengertian dari e-learning terlebih dahulu. Jadi, e-learning merupakan sistem pembelajaran elektronik atau e-pembelajaran, dapat didefinisikan sebagai bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selama ini kita telah mengenal bahkan menggunakan beberapa bentuk teknologi pendidikan untuk membantu kegiatan-kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran. Beberapa alat bantu tersebut misalnya UHP, LCD, proyektor, penggunaan komputer, dan penggunaan beberapa bentuk peralatan laboratorium. Munculnya alat bantu dalam berbagai teknologi pendidikan tersebut membawa nuansa baru dalam dunia pendidikan, terutama dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Menyelusuri perkembangannya, e-learning seperti diuraikan dalam sebuah situs Wikipedia Indonesia tahun 2008, teknologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Mionis di Urbana Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer atau Computer Assisted Instruction dan komputer yang bernama Plato. Berikut perkembangan e-learning dari masa ke masa. Itu dimulai pada tahun 1990. Sini dimulai era CBT, Computer Based Training, di mana sini mulai bermunculan aplikasi e-learning yang dioperasikan dalam PC standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Isinya dalam bentuk tulisan maupun multimedia, yaitu video dan audio. Yang kedua pada tahun 1994. Seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat sejak tahun 1994, CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan juga diproduksi secara massal. Yang ketiga itu pada tahun 1997. Sini e-learning dalam bentuk LMS, Learning Management System. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan mutlak, dan jarak serta lokasi bukan lagi merupakan rintangan untuk terjadinya komunikasi. Pembelajaran e-learning ini dapat kita rasakan di masa pandemi sekarang ini. Bisa kita lihat bahwa sekarang guru maupun siswa telah melakukan sistem pembelajaran e-learning. Karena di masa pandemi sekarang ini kita tidak bisa melakukan proses pembelajaran secara langsung ataupun bertatap muka, maka dari itu e-learning ini sangat bermanfaat di masa sekarang. Sebelumnya juga e-learning sudah diterapkan tetapi tidak terlalu mendalam, karena sekarang masa pandemi tidak mengizinkan kita untuk bertemu secara langsung, maka sistem pembelajaran e-learning ini sangat bermanfaat. Pembelajaran e-learning kita juga bisa melaksanakan proses pembelajaran dimanapun dan kapanpun, karena pembelajaran e-learning ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga kita bisa mengakses kapan saja dan di mana saja. Secara lebih spesifik dapat diuraikan beberapa ciri pembelajaran e-learning, yaitu yang pertama, e-learning merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memberi penekanan pada penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, dan pelatihan secara online. Yang kedua, e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar tradisional. Yang ketiga, e-learning tidak berarti menggantikan sistem belajar klasikal yang dipraktikkan, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan informasi tentang substansi atau konten dan mengembangkan teknologi pendidikan. Dalam pandangan Dong 2001, seperti yang disimpulkan oleh Kamarga 204, e-learning merupakan kegiatan belajar asinkronis melalui perangkat elektronik komputer yang tersambung ke internet, di mana peserta belajar memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya.
Kegiatan belajar melalui e-learning tentu berbeda dengan kegiatan belajar yang dilaksanakan secara klasikal. Ada karakteristik-karakteristik khusus yang membedakannya. Asinkronistis dalam pendapat tersebut merujuk kepada pemisahan fisik yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Baiklah, itulah tadi presentasi saya mengenai kedudukan e-learning dalam teknologi pendidikan. Mohon maaf jika dalam presentasi saya kali ini masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.